Tapi kalau akalnya berjalan, ada madorotnya. Madorotnya ada enggak? Ada. Walhasil semuanya lah, semua kelezatan. Mau korupsi, ada manfaatnya, ada madorotnya. Nah, kalau akalnya jalan, ini jangan dilakukan nih. Ini salah, jangan kita lakukan. Siapa yang ngomong gitu? Ilmu. Bisa tahu tentang itu ilmu itu. Tsumma innal ilma bidzat la yakfi fil khauf. Kemudian mengetahui tentang zat sesuatu ya, belum cukup. Harus mengetahui juga 3 hal. Minha al ilmu bil qudrah. Mengetahui tentang kemampuan, kekuasaannya. Li'annal malik alimun bittila'i ra'yati an ala fa'alil qabihah. Seorang raja akan mengetahui dengan melihat rakyatnya hal-hal perbuatan yang jelek. Lakinnahu la yakhafuhum li'ilmihi bi annahum la yahtiruna ala daf'iha. Tapi raja tidak takut pada rakyat karena raja tahu rakyat enggak mampu apa-apa. Jadi begini, kita bisa takut itu kalau kenal sesuatu itu. Kita takut pada Allah karena kita kenal Allah. Kalau enggak kenal masa takut? Yang kedua, karena kita tahu kekuasaannya. Allah sangat berkuasa untuk membalas kejahatan kita. Takut enggak itu? Takut enggak? Takut. Nah, kalau raja berbuat jelek, tidak takut pada rakyatnya. Tahu rakyatnya tahu, tapi enggak takut karena rakyat enggak akan melawan. Tahu enggak akan melawan. Wa minha al-ilmu bikauni aliman. Dan kita tahu bahwa Allah itu tahu. Allah itu alim. Maka kita takut. Jadi kalau kita tidak tahu bahwa Allah itu alim, tenang-tenang saja kita dosa. Kita dosa takut. Kenapa? Karena kita yakin Allah itu melihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Perbuatan kita sekecil apapun baik atau buruk Allah melihat. Dengan ada kita beriman Allah melihat, kita takut. Coba kalau kita enggak tahu bahwa Allah itu melihat atau enggak yakin Allah itu menyaksikan, seenaknya sendiri kita. Allah enggak tahu saja kok. Li'anna as-sariqa min mali sultan ya'lamu qudratahu walakin la ya'lam annahu ghairu 'alim bi sariqati fa la yakhafu. Seorang pencuri yang korupsi misalkan, dia tahu bahwa polisi atau KPK tuh berkuasa untuk menangkap dia, tapi dia tahu KPK nggak tahu, KPK nggak melihat, maka dia berani. Dia tahu Allah tuh melihat, tapi Allah nggak akan memberi sanksi apa-apa, maka dia berani melakukan apa saja. Wa minha al-ilmu kauni hakiman. Fa innal musakhkhar 'inda sultan 'alim kauni sultan qadir 'ala man'i 'alim fi qabaih af'alih. Seorang hamba mengetahui bahwa sultan atau penguasa, gubernur misalkan, mampu mencegahnya, mengetahui kejelekan perbuatannya. Lakinnahu ya'lam annahu qad yarda bima la yanbaghi falasul khauf. Kita tahu Allah tuh melihat kita, menyaksikan kita berbuat dosa, tapi kita yakin Allah akan memaafkan. Wah, itu enak itu. Allah, ya, kita tahu Allah itu akan melihat perbuatan kita, tapi kita tahu Allah itu akan Maha Pemaaf, Maha Bijak, Maha Ghafur, Maha Ghaffar, Ghafur Rahim. Aduh, Afuun Karim. Akhirnya kita berani berbuat dosa karena kita tahu Allah itu Maha Pengampun. Amma law alimat tila'a sultan ala qabih af'ali wa alima qudratahu wa ala man'i wa alima annahu hakim la yarda bi safahati sarat hadhihi al-ulma thalatha mujibah li husul khaufi fi qalbi. Tapi kalau orang itu tahu bahwa Allah melihat perbuatan yang jelek, kemudian tahu bahwa Allah berkuasa menindak dirinya, dan dia tahu Allah bijak, tapi orang yang bijak itu tidak meridhoi apa yang dia lakukan. Kebijakannya Allah tidak meridhoi, tidak membenarkan apa yang dia lakukan. Akan lahir, akan muncul sifat khauf, takut di dalam hatinya. Paham tidak? Jadi harus ada 3 hal. Tahu Allah melihat, tahu Allah berkuasa,
tahu bahwa Allah itu maha bijak. Bijak itu artinya yang salah akan dihukum, yang tidak salah ya akan dilepas. Itu namanya bijak, keadilan. Fatabata anna khaufal abdi minallah la yaslu illa idza alima bi kauni ta'ala aliman bi jami'il ma'lumat. Maka jelas hamba manusia tidak akan khauf kepada Allah kecuali kalau dia tahu bahwa Allah itu mengetahui segala maklumat. Qadirun ala kulli maqdurat. Sangat berkuasa untuk melakukan apa saja. Ghairadin bil munkarat wal muharramat. Allah tidak akan meridhoi dengan segala mungkar dan segala yang haram, maka dia langsung takut. Fatabata annal khaufa min lawazimil ilmi billah. Maka lahirnya rasa takut pada Allah karena ada ilmu. Paham tidak? Kamu takut pada Allah karena kamu ada ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang apa? Ilmu bahwa Allah melihat. Ilmu bahwa Allah itu berkuasa. Ilmu bahwa Allah itu tidak meridhoi, tidak membenarkan apa yang kita kerjakan yang melanggar itu. Berarti dengan apa? Kita bisa takut pada Allah dengan apa? Berarti kita bisa takut pada Allah itu karena kita punya, maka innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Maka yang paling tahu pada Allah adalah ulama. Dia menjelaskan ayat itu lagi, menjelaskan ayat itu muter-muter kayak gini. Padahal ayat ini biasa mubalak, yang cari amplop itu biasa digunakan. Innama yakhsyallahu ulama. Yang takut pada Allah adalah para kiai, para mubalak, para ulama. Maksudnya saya yang paling tahu. Ini penjelasannya, muter kayak ini penjelasannya ini. Biar mau menerangkan itu aja. Wa innama qulna innal khaufa sababul fawzi bil jannah. Takut pada Allah itu faktor kita masuk surga. Gimana itu penjelasannya? Wa dzalika li annahu idza sanahal abdi ladzatan ajilatan. Ketika ada seorang ingin mendapatkan kelezatan sekarang, kelezatan di dunia. Wa kanat tilkal lazzatu ala khilafi amrillah. Kelezatan itu menyimpang dari perintah Allah. Wa fa'ala dzalika syai' bikaul yakunu mustamilan ala manfaatin wa madarrah. Wa fi'lu dzalika syai' yakunu mustamilan ala manfaatin wa madarrah. Melakukan sesuatu itu mengandung manfaat dan mengandung madarat. Fasarihul akal hakimun bitarjihil janibir rajih alal janibil marjuh. Ada sesuatu yang kalau saya lakukan ini mengandung madarat dan mengandung manfaat. Ya, sesuatu yang indah, yang enak, yang nikmat di dunia ini. Kalau saya lakukan ini mengandung manfaat dan madarat. Di sini akal harus bekerja. Apa manfaatnya saya lakukan ini? Apa manfaatnya bagi saya lakukan ini? Akal yang berpikir, berakal itu. Faida alima binuril iman annal ladzatul ajilata haqiratun fi maqabalatil alamil ajal sara dalil iman sabal firari an tilkal ladzatul ajilah. Maka ketika si orang itu, kitalah, akan menjalankan ini, sesuatu ini mengandung madarat yang besar, manfaatnya kecil, madaratnya besar, maka dia pasti harus meninggalkan sesuatu itu. Nah, untuk mengetahui ini madarat, ini manfaat dengan ilmu. Tahu ini madarat, ini manfaat. Ini salah, ini benar. Ini berfaedah, ini enggak berfaedah. Ini ada gunanya, enggak ada gunanya. Siapa yang ngomong gitu? Yang bisa tahu kita apa? Ilmu. Nah, kita bisa meninggalkan sesuatu yang enggak berfaedah. Mau minum arak misalkan, minum khamr. Ya memang ada gunanya. Lagi dingin, lagi lemes, lagi lemah ya. Capek-capek minum arak katanya segar katanya. Bisa menghilangkan rasa capek. Ya, begitu ya? Katanya. Tapi kalau akalnya berjalan, ada madaratnya. Madarat ada enggak? Ada. Walhasil semuanya lah, semua kelezatan. Mau korupsi, ada manfaatnya, ada madaratnya. Kalau akalnya jalan, ini jangan dilakukan ini. Ini salah, jangan kita lakukan. Siapa yang ngomong gitu? Ilmu. Bisa tahu tentang itu ilmu itu. Sara dalikal iman sabal firari an tilkal ladzatil ajilah. Maka dia akan lari meninggalkan kelezatan yang spontan itu. Wa dzalika huwal khasyah. Itulah namanya khasyah, namanya takut pada Allah. Wa idza sara tarikan lil mahdhur fa'il wajib kana min ahli thawab. Maka ketika orang itu meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang wajib, berarti dia min ahli thawab, orang yang layak mendapatkan pahala.
faqad thabata bisyawahidin naqliyyati wal aqliyah annal alima billah khaifun. Maka jelas secara rasional maupun secara nakliyah, tekstual, dalil tekstual maupun dalil nasional, bahwa orang yang alim, orang yang tahu dengan Allah, orang yang tahu dengan Allah, kenal dengan Allah, khaifun. Orang itu akan menjadi orang takut. Orang yang alim, orang yang takut pada Allah. Wal khaif min ahli jannah. Dan orang takut pada Allah, orang mempunyai apa? Ahli jannah. Wa thaniha anna dhahiral ayat yadullu ala annahu laisa al-jannati ahlun illa al-ulama. Melihat ayat tadi, dohirnya saja, bahwa surga itu nggak akan disediakan kecuali untuk ulama. Wa dzalika li anna kalimat innama lil hasr. Kalau lafal innama itu hanya, menunjukkan hanya. Innama yakhsyallaha min ibadina. Hanya ulama yang takut pada Allah. Innama itu innama lil hasr. Yang lain tidak. Hanya ulama yang takut pada Allah. Lafal innama itu. Nah, yang takut pada Allah berarti ahli surga kan? Berarti selain ulama nggak takut pada Allah berarti bukan ahli surga kan gitu. Fahada yadullu ala anna khasyatallah la tahsulu illa lil ulama. Ini jelas menunjukkan bahwa takut pada Allah tidak akan wujud, tidak akan terbukti kecuali bagi ulama. Wal atsaniyah dzalika liman khasyya rabbah. Tadi ada ayat yang dzalika liman khasyya rabbah, yang dapat surga yang mengalir air di bawahnya, duduk, kemudian ada bidadari. Itu bagi siapa? Bagi orang yang takut pada dzalika liman. Itu balasan bagi orang yang takut pada Allah. Ini ayat ini menunjukkan bahwa ala annal jannata li al khasyah. Surga itu akan diberikan kepada orang takut pada Allah. Wa kaunuha li al khasyah yunafi kauna li ghairihim. Tidak mungkin surga diberikan kepada orang yang tidak ahli khasyah. Selain ahli khasyah, enggak mungkin. Hanya bagi yang ahli khasyah. Fadalla majmu'ul ayatain, maka dua ayat tadi, inna masyaallah ulama dari khasyah rabbah, dua ayat ini menunjukkan ala an laisal jannah ahlun illal ulama. Menunjukkan bahwa surga hanya diberikan untuk para ulama. Dua ayat ini, inna masyaallah dan dzalika liman khasyah rabbah. Wa'lam anna hadhil ayata fiha takhwifun syadid. Ayat ini mengandung apa? Apa takhwif? Menakut-nakutin. Peringatan yang buat menakut-nakutin yang sangat. Wa dzalika annahu thabata al-khasya min Allah taala min lawazim ilmi billah. Karena rasa takut pada Allah itu hasil dari ilmu dengan Allah. Akibat ilmu kepada Allah, maka timbul rasa takut. Fa inda adamil khasyah, maka ketika orang tidak takut pada Allah berarti yalzam adamal ilmi billah. Orang itu gak kenal dengan, kalau kamu dengan Allah gak takut berarti kamu gak kenal Allah. Paham ya? Kalau orang kenal pada Allah pasti dia rasa takut kepada Allah. Wa daqiqatu tunabiyuka ala anal ilmal ladzi wasabul qarbi min Allah huwa alladzi yurithul khasyah. Ini menunjukkan, mengingatkan kepada kita bahwa ilmu adalah faktor yang mendorong kita dekat kepada Allah, yaitu ilmu yang menyebabkan kita khasyah kepada Allah. Wa anwa'al mujadalat wa indaqat wa ghumudat idza khalat an ifadil khasyah kan ilmi madmum. Diskusi, berdebat, seminar, kalau tidak ada faedah melahirkan khosyah, percuma. Itu minal ilmil madmum, itu ilmu yang tercela. Seminar, diskusi, apa lagi? Sarasehan, apalagi? Herring. FGD. Kalau tidak tujuannya menghasilkan khosyah kepada Allah, takut kepada Allah, ilmu madmum. Yang didiskusikan itu ilmu ngomong kosong itu. Kalau ilmu yang didiskusikan bukan ilmu yang menyebabkan kita khosyah kepada Allah. Masya Allah, pantesan. Ilmu semakin berkembang tapi khosyah semakin hilang. Korupsi 8 triliun. Masya Allah. Ya kalau hanya 100 juta pantes lah, 8 triliun.
KPK, polisi, jaksa. Ya. Ima kecolongan, ima tahu tadi diam saja. Ya Allah, luar biasa. Di waktu Orde Baru yang korupsi hanya kroni-kroninya cendana dan kroni-kroninya. Sekarang merata, pemerataan korupsi, pemerataan. Semuanya. Kiai pun korupsi lah.